Tergeraklah hati oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Matius 9 ayat 36a. Sahabat Iktus, apakah belas kasihan itu? Belas kasihan mengacu pada emosi kuat yang dirasakan seseorang jauh di lubuk hatinya. Inilah perasaan iba melihat keberadaan orang yang membutuhkan pertolongan. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Inilah hati Tuhan Yesus, hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Sejarawan Yahudi abad pertama, Yosefus, menulis bahwa di Galilea terdapat 204 kota, belum termasuk desa, dan semuanya berpenduduk sedikitnya 15.000 orang. Jika dihitung secara keseluruhan, setidaknya penduduk Galilea berjumlah 3 juta orang. Yesus berkeliling ke semua kota, berjalan kaki, melakukan tugas yang berat dan melelahkan secara fisik. Namun Yesus siap melakukannya. Mengapa? Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hal apa yang menjadi pemicu belas kasihnya? 1. Melihat orang banyak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, Yesus tidak menjadi marah atau memutar matanya untuk mencemooh mereka. Dia tahu tentang mereka. Mereka lelah dan terabaikan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menyembuhkan mereka. Tidak ada yang memberi makan dan membawa ke padang rumput yang aman. Mereka tidak terurus, hancur dan tersesat. Belas kasih Yesus dinyatakan melalui kepeduliannya secara fisik, menjadi sarana untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka. 2. Melihat tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 37. Orang-orang Farisi memandang rakyat jelata sebagai sekam yang harus dimusnahkan dan dibakar. Namun Yesus melihatnya sebagai hasil panen yang harus dituai dan diselamatkan. Orang Farisi dalam kesombongannya mengharapkan kehancuran orang-orang berdosa. Tetapi Yesus dalam kasih-Nya rela mati demi keselamatan orang-orang berdosa. Karya keselamatan telah dikerjakannya, namun masih perlu banyak pekerja untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada tuaian yang banyak itu. 3. Supaya Tuhan mengirim pekerja untuk tuaian itu. Ayat 38. Yesus mengajak kita untuk berdoa agar para pekerja diutus atau dibuang ke tempat tuaian. Lihatlah betapa mendesaknya pekerjaan ini. Yesus menghendaki agar kita semua terlibat dalam pengutusan pekerja. Oleh karena itu, kita dapat memenuhi panggilan Tuhan dengan berdoa dan percaya kepadanya bahwa Ia akan mengutus pekerja untuk menuai. Dan mungkin saja saudaralah orang yang akan segera mendengar seruannya untuk pergi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang belum menerima keselamatan di dalam Yesus? Apakah aku menyadari betapa kurangnya pekerja untuk menyampaikan Injil? Sudahkah aku berseru kepada Tuhan agar Ia mengirimkan pekerja lagi? Lalu siapkah aku jika Tuhan memanggilku untuk menjadi pekerjanya? Tuhan Yesus, aku telah diselamatkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Tapi ada banyak orang yang sesat seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak tahu tujuan hidup yang berkenan kepadamu. Berilah kepadaku belas kasih-Mu, sehingga hatiku berkobar untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Ya Tuhan, kirimkanlah lagi pekerja untuk menuntaskan amanat agung-Mu, dan berilah kepadaku telinga yang selalu siap memenuhi panggilan-Mu. Amin. Izinkanlah aku ya Tuhan untuk melihat apa yang Engkau lihat, merasakan apa yang Engkau rasakan, dan menginginkan apa yang Engkau inginkan.